mungkin kita juga pengen share beberapa tips kali ya buat teman-teman gimana kita bisa mencoba untuk lepas dari procrastination mindset ini dan tidak lagi menunda-nunda pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Dari yang tadi gue juga udah sharing, gue ngambil dari perspektif konkretnya gitu ya. Contohnya awal yang udah gue bilang, kalau misalkan si pekerjaan itu terlalu megah, itu lo akan paralyzed akan hal tersebut. Jadi coba untuk memecah-mecah tugas atau hal-hal yang lo harus lakuin sekecil mungkin, benar-benar sekecil mungkin, sehingga itu tidak mungkin untuk tidak lo lakukan gitu. Ngerti nggak, Vin? Jadi kayak benar-benar dibikin sesimpel mungkin dan sejelas mungkin gitu loh. Yang kedua, sambungkan itu dengan reward. Di dalam lu melakukan hal-hal kecil tersebut, lu memberikan diri lu sendiri reward. Oh, kalau gue udah nyampe level ini atau gue udah nyampe ke checkpoint ini, gue akan memberikan reward ke diri gue ini. Nah, rewardnya dalam bentuk apa itu juga setiap orang beda-beda gitu ya. Yang ketiga yang menurut gue juga penting adalah mengubah mindset kita. Mengubah mindset kita dari kita harus melakukan hal-hal tersebut menjadi kita boleh melakukan hal-hal tersebut. Kalau kita ngambil contoh kayak tadi nulis skripsi gitu ya, misalnya kalau di kampus kita harus nulis skripsi, daripada lu mikir anjir nih gue harus ngerjain skripsi ini dan itu membebani diri lu lagi, coba lu rubah kata-katanya menjadi oke, sekarang gue boleh untuk menulis skripsi. Dengan lu merubah kata-kata itu aja, lu akan jadi sadar kenapa gue sekarang mikir gue boleh menulis skripsi ini. Berarti A, gue udah sampai ke level ini di dalam dunia perkuliahan gue. B, berarti gue überhaupt gue bisa kuliah, itu aja sebenarnya gue udah harus being grateful for. Dan dengan lu merubah kata tersebut, otak lu akan terangsang untuk lebih fokus ke hal-hal yang bisa lu syukuri gitu loh, ke background dari kenapa sih at the first place lu harus melakukan hal-hal yang sekarang lu harus lakukan. Dan yang terakhir buat gua, karena tadi kita juga ngomongin tentang waktu gitu ya, menurut gua pribadi yang selama ini juga gua lakukan dan memberikan efek positif di gua adalah gimana cara lo untuk bisa ngetrik diri lo sendiri dengan deadline palsu yang lo bikin ke diri lo sendiri. Gua, I know me too well. Gua sangat bisa bekerja under pressure. Nah, gua berusaha untuk memberikan deadline ke diri gua dan membentuk kayak pressure fiksi di dalam, tetap dalam lingkaran yang sehat ya. Jangan sampai kayak selalu anjir gue sekarang harus ngelakuin ini, jangan sampai kayak gitu. Tapi benar-benar memberikan deadline ke diri sendiri, meskipun sebenarnya the real deadline for the project tuh masih nanti, tapi gue pengen bikin stepstone sendiri yang harus gue penuhi di dalam deadline tersebut. Mungkin nambahin dikit aja dari beberapa poin lu. Kayak tadi yang lu bilang mesti pecahin jadi fragmen gitu, jadi hal-hal kecil ya. Itu menurut gue juga berfungsi banget, baik karena kalau lu nggak pecahin itu jadi hal kecil gitu, lu tuh ntar bakal ngelakuin hal kecil yang lainnya yang sebenarnya nggak harus lu lakuin. Ngerti nggak maksud gue? Jadi kalau lu inget si kuadrannya si Steve Covey itu kan ada hal yang nggak penting nih yang nggak mestinya lu nggak lakuin hari ini gitu kan. Kalau lu nggak punya fragmen itu ya ntar lu beralihnya jadi ke distract, udahlah gue nggak ngelakuin yang hal lain dulu aja lah, ini soalnya lebih kecil dan lebih gampang dikerjain sekarang gitu. Jadi itu yang jadi pengalihan ntar kalau menurut gue. Dan kalau gue juga sekarang lebih fokusnya itu ke berhubungan dengan yang tadi lu bilang merubah kata-kata juga, gue fokusinnya juga sekarang ke progress gitu. Jadi tidak berfokus pada ntar outcome-nya ini bakal baik atau enggak, ya tentunya itu penting, cuma di saat lu berfokus ke outcome-nya itu tuh jadi apalagi kalau lu yang perfeksionis gitu ya, jadi kecewa juga ntar kalau outcome-nya nggak sesuai yang lu harapkan gitu. Jadi gue lebih fokusnya ke apa yang bisa
gue pelajari selagi gue mengerjakan tugas yang tanda kutip dianggap sulit ini gitu. Dan gue juga sama tadi merubah perkataan juga. Kayak dulu gue kadang-kadang kalau dikasih tugas baru ya gitu, gue bilang, susah nih gitu kan. Gue sekarang sangat menghindari kata susah gitu. Jadi lebih baik daripada gue bilang, susah nih tugasnya gitu. Tapi gue rubah jadi, tugas ini bakal memberikan gue skill untuk melakukan ini. Tugas ini bakal membuat gue menjadi manusia yang lebih mempunyai disiplin, or menjadi manusia yang lebih punya integritas, apalah gitu. Jadi bener-bener switch katanya itu menurut gue efeknya gede banget sih, Bay, memang.